الهنية الصالحة والابتغاء مرضات الله إلى حضرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم آل بيته وأصحابه وإخوانه المسلمين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العام المصنفين ووالدنا وأساتذتنا ومشايخنا وجدنا وجدتنا جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأوصل صاحب الكتاب الشيخ Jalaluddin Asyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Ahmad Sawi, Jal Musannifin, Mu'allifin, Walidina wa Asadina wa Syekh wa Jadina, Ya Abdul Khaliq, Ya Syekh Arsad Bushairi, Ya Hamid bin Adhimul Umar, Wa Jazul Isman, Ya Hamzah Zuli, Jami Masyaykhina, Jadina wa Jududina, Syekh Akhiyal Syawlillah, Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. Kita terusakan, kemarin jelas disampaikan bahwa kenapa orang itu bisa kufur kepada Allah. Padahal begitu jelasnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditampakkan pada kita. Kalau sering matur, baik ayat itu berupa ayat-ayat yang tersirat ataupun ayat yang tersurat di dalam Al-Quran yang mengungkap tentang kebenaran, yang mengungkap bagaimana kekuasaan Allah, sehingga kita gampang sekali untuk mengenal Allah. Apalagi ayat-ayat yang tersirat yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita, kita dengar, kita rasakan betapa semua alam yang disuguhkan oleh Allah ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuktikan bahwa adanya zat yang melindungi kita, yang mengatur semuanya yang ada ini. Milo, pada ayat itu ditanyakan, kutilal insanu ma akfarah. Disampaikan bahwa bagaimana bisalah gampangannya orang itu kemudian menjadi orang-orang yang kufur. Karena alasan dari kufur mereka itu tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Suatu contoh dari ayat sebelumnya, min ayyi syai'in khalaqahu, itu kan mengingatkan betapa kenapa kita tidak tahu tentang bagaimana Allah menjadikan kita. Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Allah menetapkan kita dijadikan dari nutfah, dari spermatozoid, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian pada akhirnya wujudlah manusia yang fi ahsani taqwim. Dan bagi Allah semuanya itu mudah. Summas sabila yassara. Mulai dari proses itu kemudian sampai mereka lahir, bagi Allah itu semuanya mudah. Dan itu sudah sebetulnya suatu tamparan keras ketika kita tidak mengakui keberadaan Allah. Itu dari mana? Apakah dari barang yang seperti itu kemudian jadi manusia itu? Itu adalah hal yang tidak mungkin itu kalau tidak ada yang menjadikan. Ya, suatu contoh lah, kita ngomong misalnya di sini ada meja. Masa meja itu yang mau terbentuk sendiri kan? Ada bahannya, asalnya apa, dari kayu, dirangkai,
jadi meja yang bisa dimanfaatkan, tentunya ada tukang yang membuat, ada produsennya, ada yang membuat. Maka jadilah barang yang bisa dimufungsikan dan dimanfaatkan. Kan sama seperti itu, kalau dari nutfah kan seperti itu, kemudian Allah menjadikan menjadi manusia, punya nilai, punya kemauan, punya kemampuan. Itu adalah tidak mungkin tanpa suatu desain yang hebat, dan yang bisa mewujudkan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma amatahu fa aqbarahu. Summa amatahu tumuli mateni sapa Allah ing insan fa akbarahu moko nulih ngubur ing insan, ja'ala tegese ndadekake sapa Allah ing insan fi qabrin ing dalam kubur, yasaru kang nutupi apa kubur ing insan. Kemudian saatnya manusia karena adalah dijadikan dalam sebuah bentuk tantangan di mana mereka taklif, istilahnya mukallaf ya, dibebani untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, diuji dalam kehidupan ini ada batasnya, yaitu yang kiamat sughra itu artinya diartikan sebuah kematian. Setelah mati itu Allah akan hidupkan dan mempertanyakan apa yang mereka lakukan. Kalau itu baik, ya berarti mereka lolos menjalani hidup ini karena dia hidup bisa mengenal Allah, dia bisa taat pada Allah, akhirnya layak dijadikan hamba Allah. Karena hamba Allah, hambanya zat yang mulia, ya dimuliakan oleh Allah, ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma idza syaa tumuli ari kalane ngarepake sapa Allah ansyarahu moko gelar sapa Allah ing insan lil ba'si krana ketangekake saking kubur. Kala kelawan nyoto, hakon tegese kelawan nyoto. Lamma yakdi ora nekani sapa insan, lam yaf'al tegese ora nekani sapa insan ma ing barang amarahu kang wis perintah ing ma, amarahu kang wis perintah ing insan bi kelawan ma sapa rebu pangerane insan. Maka akan ketahuan bagi orang yang taat itu akan menjalankan ketentuan Allah. Ketika dia dibangunkan, dia akan bertanggung jawab tentang itu. Bagi orang yang kufur, yang tidak taat, maka lamma yakdima amarah, dia tidak menjalankan apa yang telah ditetapkan dan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti dari situ anak-anakku sekalian, untuk menggali lebih dalam lagi supaya manusia itu mengenal dirinya. Ketika dia mampu mengenal dirinya, maka dia gampang sekali untuk mengetahui Robnya. Dia tahu diri sebagai manusia, maka dia tahu betapa hebat dan kuasanya yang menjadikan dirinya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyandur moko becik ningali sapa al insanu menungso. Nadhara i'tibarin kelawan ningali krana ngalap iktibar, ngalap pepiling. Ila ta'amihi maring panganane insan. Itu sudah cukup menjadi iktibar. Bagaimana Allah menjadikan mereka, Allah menyediakan makanan untuk mereka, Allah menyediakan kebutuhan mereka. Kulo kali sampean didekek di bumi, sing bumi ini layak untuk ditempati karena di sini ada udara, ada air yang menjadi kebutuhan kita. Semuanya didesain untuk kita oleh Allah. Sampai-sampai sama ningali bagaimana Allah menjadikan tubuh kita itu tekuk-tekukane awak niki kanggo wong iki supaya sujud nang Allah. Lek takbir tangane diangkat, nekuke ya penak. Zaman ruku ya nekuke penak, sujud dan semuanya. Seakan-akan Allah sudah memberitahukan kepada kita, kamu itu siapa? Kamu itu hamba Allah.
kamu taatlah pada Allah, sholato, sujudona Allah, semuanya telah disediakan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dalam ayat yang lain bahkan tidak hanya manusia, semua yang ada di muka bumi ini ditoto rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sampean manusia yang diberikan akal, diberikan ilmu, diberikan kemampuan, kemudian tidak mau itu mengenal Allah, itu itu di luar batas normal cara berpikir yang sehat sebagai seorang manusia. Contohnya termasuk ini, barusan disampaikan, apakah mereka tidak berangan-angan manusia itu? Bagaimana Allah menjadikan dirinya, kemudian menyediakan makan dari rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sendiri. Kaifa halikoy opo kudira den tetepake wadubira tegese den tetepake lau kedune insan anna setune ingsun iku sobabna ngesokake sapa ingsun almaa ing banyu minas sahabi saking mendung soban kelawan ngesokake temenan. Artinya dengan sempurna, betapa sempurnanya Allah dengan cara Allah yang luar biasa. Sampean kali kula umpamane ati nyirami kembang nu sik butuh kembor, butuh alat dan sebagainya. Kan sama saja ketika bagaimana Allah akan menyiramkan air untuk kebutuhan manusia, tanaman manusia, untuk kemudian air itu cukup menjadi sumber kehidupan manusia. Allah atur dengan sebuah siklus di mana ada musim hujan, musim panas. Itu manfaatnya kembali untuk kita. Maka ketika Allah menunjukkan kekuasaannya, to'am, makanan yang kita makan itu dari tumbuh-tumbuhan, cukul pari, cukul buah-buahan dan sebagainya. Dengan Allah cukup menyiramkan air dari mendung itu. Ya, kalau kita belajar IPA ya, itu kan ada itu ya. Air-air yang menguap ke atas kemudian menjadi mendung. Mendung itu kemudian mencapai derajatnya dalam titik tertentu, setelah pembekuan jadilah air, kemudian kembali turun kepada manusia, turun untuk kita, untuk kebutuhan kita, sehingga setelah air itu turun tanaman menjadi subur, berbuah. Saya kepintanya setelah itu jadi buah-buahan, setelah itu jadi tumbuh-tumbuhan. Salah satu contoh lah klopo misalnya, itu kan semuanya nanti yang memanfaatkan manusia, mulai teko nopo godhonge, klarasi wis digawe nopo mawon, sampai sodoe gawe sapu, nggih degane sampean yo doyan, klopoe batangnya dipakai rumah-rumah. Itu seperti itu. Itu satu contoh ya. Belum kalau kita mau menghitung ya berapa macam ragam, ribuan namanya tanaman itu. Jenisnya tanaman itu. Belum jenisnya buah-buahan. Itu semuanya disuguhkan untuk kita agar kita itu gampang tahu, oh iki lho gawenane Allah. Kemudian kita tahu diri, loh saya manusia diperhatikan oleh Allah seperti itu. Terus tidak kenal dengan Allah itu dari mana? Semuanya sudah jelas welo-welo seperti itu. Ini terus ayat, summa syaqaqnal arda summa syaqaqnal arda syaqqa. Summa syaqaqna tumuli summa syaqaqna tumuli nyirami ingsun al arda ing bumi binabati kelawan piro-piro cecukulan ya. Dengan setelah hujan itu Allah nyukulaken tanduran-tanduran syakon kelawan temenan gitu. Ya Allah, dados yuk nopo Gusti Allah gelar semuanya ini. Ya, tentunya ini adalah ayat yang luar biasa bagi kita ya. Fa'ambatsna moko nuli nyukulake ingsun fiya ing dalem ardi
Khubban ing wiji, ada yang bentuk biji-bijian, padi, jagung dan sebagainya. Kala khintoti kaya wiji khintoh, wasyairi lan wiji syair. Ya. Dan yang mana syair itu apa? Jagung ya, ada jagung putih, jagung merah dan sebagainya. Kalau kita ya ada beras putih dan sebagainya, itu adalah suguhan yang dengan proses luar biasa Allah mewujudkan itu. Dari awalnya turun hujan, turunlah hujan itu kemudian menyuburkan bumi, ya, nyegerno itu syakok nal ardo syakko itu menyuburkan ya, nyegerno Allah itu dengan kemudian tumbuh tanaman dan biji-bijian untuk kita semuanya. Wa inaban lan ing inab, inab iku wawan apa anggur nggih. Wa qodban lan ing panganane hayawan apa niku suket dan sebagainya kan sama kan, ketika hayawan itu mendapatkan makanan yang cukup ya, sapine yo lemu wedhus nggih pitik, ayo nanti yang mengkonsumsi siapa? Kembali kepada manusia. Nggih pitike lek gedhe ya sing gawe slametan sampean. Sapine nggih bendino berapa ribu yang dibantai itu untuk makanan kita. Belum lagi kalau kita mikir berapa ton itu tiap hari itu laut itu diambil ikannya. Itu adalah ayat-ayat betapa perhatiannya Allah kepada kita. Maka kembali kepada ayat tadi itu, ya, ma akfaro. Apa sih yang membuat orang itu bisa tidak tahu Allah, itu bisa kufur kepada Allah, itu tidak bisa diterima dengan nalar yang sehat. Wa zaitunan lan ing wit zaitun ya, buah zaitun, wa nakhla lan ing wit kurma, wa hadaika lan pira-pira, wa adaika lan pira-pira kebon hulban kang raket, basatina tegesi pira-pira kebun kasiratil asjari kang akeh wit-witane, wa faqiyatin lan wawan, wa faqiyatan lan wawan, wa abban lan pira-pira panganane hayawan, ma tegesi ing barang tar'ahu kang ngengon sapa Allah al-baima ing pira-pira bahaim, wakila lan den ucapake atidu tawitin. Jadi anak-anakku sekalian, kembali lagi bahwa beberapa ayat ini ya sampai pada ayat wafaqiyatan wa abbah ini adalah menggugah cara berpikir sehat kita untuk mengenal Allah dari proses kejadian kita sampai Allah jadikan kita manusia, kemudian Allah membuat kita nanti mati dan menghidupkan lagi pada saatnya. Itu semuanya adalah proses yang gampang, dengan segampang Allah ketika menghidupkan tanaman cukup dengan Allah mengirimkan hujan, semuanya menjadi subur dan hidup lagi. Ini contoh biar kita itu cara berpikirnya mudah. Ya apa sih bisa Allah membangunkan kita, itu hal yang bukan mustahil. Tapi dicontohkan dengan proses alam yang sekarang aja kita sudah bisa menangkap betapa semuanya Allah Maha Kuasa. Semuanya menjadi mudah dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Milah dengan ngaji ini harapannya akan membuka ya cara berpikir sehat kita, sehingga pada akhirnya kulo kali panjenengan dadi wong-wong sing bisa membaca ayat-ayat Allah ini, kemudian semakin kita tahu tentang diri kita, betapa kulo kali panjenengan pun ditoto sak koyo ngoten hebate Allah, kejadian kita, makanan kita, tempat hidup kita, bahkan dijanjikan nanti tempat kembali kita, seperti itu Allah jadikan untuk kita. Tinggal kita saja kemudian bagaimana mensikapi semuanya itu. Maka bagi orang yang cerdas, yang orang-orang mau berpikir,
orang-orang yang mau bertadabbur, ya, dia akan gampang mengenal Allah dan akhirnya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Ini pentingnya sama di pondok ngaji dan sebagainya agar cerdas seperti itu. Di sekolah biar cara berpikirnya bagus, SDM-nya sehingga gampang membaca ayat-ayat Allah dalam semua lini apapun kehidupan kita. Di situ Allah tunjukkan kebesarannya. Maka kalau bahasa Qurannya istilahnya ada ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina 'adzabannar. Pada akhirnya manusia mengerti bahwa semua yang dijadikan tidak ada yang sia-sia. Dia bertasbih, akhirnya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika santri itu sudah dalam titik itu, maka yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia tidak bisa tidak kenal Allah itu saat dia tidur, saat dia berdiri, saat dia beraktivitas, itu semuanya dia rasakan. Disitulah kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga oleh zaman ngaji, oleh zaman mondok ini menambah himmatun aliyah, semangat untuk terus kita lakukan ini untuk kemuliaan kita, masa depan kita, sehingga semakin tambahnya waktu, tambahnya umur, tambahnya ilmu, itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terbalik, semakin tambahnya waktu, tambahnya umur, tambahnya ilmu, kok tidak akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah, karena paham ayat-ayat Allah itu akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun dikurumin, mugi-mugi enten manfaatipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.